Pada video kali ini kita akan belajar mengenai gelombang mekanik, yaitu membahas mengenai karakteristik dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang? Nah, mungkin adik-adik sudah pernah mendengar dalam kehidupan sehari-hari mengenai gelombang, seperti misalkan gelombang tsunami yang pernah melanda Aceh. Gelombang merupakan getaran yang merambat yang membawa energi. Jadi karena gelombang bawa energi, maka gelombang itu bisa menghancurkan gedung-gedung. Berdasarkan mediumnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Nah, gelombang mekanik merupakan gelombang yang merambat dengan memerlukan medium. Jadi ada medium yang diperlukan oleh gelombang mekanik dalam perambatannya. Nah, berdasarkan arah rambatannya, gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, bagaimana karakteristik dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal? Mari kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas mengenai gelombang transversal. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya adalah gelombang kali dan juga gelombang air laut. Nah, mungkin adik-adik pernah ke pantai, pernah memperhatikan gelombang, yaitu gelombang air laut. Jadi gelombang air laut ini akan membentuk seperti ada bukit dan juga ada lembahnya. Perhatikan gambarnya berikut ini. Nah, jadi dari pengertiannya ini, gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Jadi arah getarnya ini ke sumbu vertikal. Jadi kalau gelombang kali kita getarkan naik turun itu adalah ke sumbu Y kalau dalam koordinat kartesius. Nah, sedangkan arah rambatannya itu ke arah sumbu X. Jadi ke arah kanan ini arah rambatannya. Jadi karakteristiknya adalah adanya bukit dan juga adanya lembah ini. Bagaimana bagian-bagian dari gelombang transversal? Kita bahas. Nah, perhatikan gambarnya di sini A, B, C. Jadi A, B, C ini namanya adalah bukit gelombang. Kemudian C, D, E, C, D, E adalah lembah gelombang. Ada bukit dan juga ada lembah. Kemudian B dan F ini adalah puncak dari gelombang. Baik titik B dan titik F ini adalah puncak gelombang. Kemudian D dan H ini adalah dasar gelombang. Kemudian B, huruf B kapital ini dengan huruf B kecil ini namanya adalah amplitudo. Jadi simpangan terjauh atau simpangan maksimum disebut dengan amplitudo gelombang. Dan juga D dengan D ini. Nah, kemudian adik-adik harus tahu definisi dari satu panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda, dibaca lambda, simbolnya seperti ini. Nah, jadi satu panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi dari A, B, C, D, E ini. Ini yang disebut dengan satu panjang gelombang. Nah, kalau A, B, C ini namanya setengah gelombang. Kalau A ke B ini namanya seperempat gelombang. Dan seterusnya. Kemudian selain terdiri dari satu bukit dan satu lembah, satu panjang gelombang juga diartikan sebagai jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan. Seperti titik B dengan titik F ini, jarak antara B ke F ini namanya adalah satu panjang gelombang. Mengapa disebut dengan satu panjang gelombang? Karena kalau digabungkan dia akan terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Kemudian satu panjang gelombang juga diartikan sebagai jarak antara dua dasar gelombang yang berdekatan. Seperti jarak antara D ke H ini. Disebut juga dengan satu panjang gelombang. Yang kedua kita bahas gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Salah satu contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ini merambat karena ada udara. Jadi kita bisa mendengar bunyi itu karena ada mediumnya, yaitu mediumnya adalah udara. Nah, berikut ini adalah bentuk gelombang dari longitudinal.
Jadi karakteristiknya adalah ada rapatan, ini rapatan, kemudian ada renggangan. Jadi gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Kemudian ada hal yang harus adik-adik pahami, yaitu mengenai satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Yaitu yang pertama adalah definisinya adalah satu panjang gelombang adalah terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Ini namanya satu panjang gelombang. Kemudian definisi satu panjang gelombang adalah jarak antara dua pusat rapatan yang saling berdekatan. Sini. Jarak antara dua pusat rapatan yang saling berdekatan. Kemudian juga dapat didefinisikan satu panjang gelombang adalah jarak antara dua pusat renggangan yang saling berdekatan. Jadi itu pengertian-pengertian dari satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Baik, demikian mengenai materi karakteristik dari gelombang mekanik, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, untuk besaran-besaran gelombang dan contoh soalnya silakan lihat di deskripsi.